Pilih harddisk atau SSD? Zaman dulu ini adalah pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Sekarang nggak lagi, bre. Untuk bisa memahami jawaban saya nantinya, saya pengen cerita sedikit nih tentang bagaimana perkembangan storage drive, harddisk dan SSD. Karena dulu saya sempat berpikir bahwa SSD ini sangat luar biasa dan dia punya potensi besar untuk bisa menggantikan harddisk. Tapi ternyata kenyataan tidak sesimpel itu. Teknologi memang terus-terusan berkembang, tapi ternyata perkembangan teknologi ini tidak selalu membawa ke arah yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang harddisk, teknologinya ya boleh dibilang bukan lagi stagnan, tapi kayaknya memang udah ditinggalkan kali ya. Jadi secara speed udah nggak ada perkembangan lebih jauh lagi. Jadi kalau kita bicara interface SATA 3 6 gigabit per second itu udah ada dari sejak lama banget. Dan sampai hari ini harddisk kelas user yang harganya terjangkau itu boro-boro bisa sampai 6 gigabit, 600 megabyte per second kurang lebih ya. Itu kalau kamu punya harddisk sekarang dan kamu tes nih speednya, paling banter dapat sekitar 100 atau 120-an mega. Itu pun hanya bisa dicapai dalam kondisi tertentu doang. Iya sih, ada harddisk yang bisa kenceng banget. Jadi tahun lalu Seagate ngerilis harddisk terkencang di dunia. Speednya lebih dari 500 megabyte per second. Bahkan untuk interface SAS, speednya bisa 2 kali lipatnya. Tapi hanya tersedia dalam kapasitas 16 dan 18 terabyte. Jelas bukan untuk kelas user rumahan, karena harganya luar biasa mahal. Karena itulah lahirlah SSD, di mana SSD yang paling simple, yang harganya sekarang 100 ribuan ini, semuanya udah bisa memanfaatkan jalur SATA 3 500 megabyte per second lebih. Enteng banget. Dan ini bukan teknologi yang luar biasa lah. Kalau zaman dulu memang kayaknya canggih banget gitu ya. Tapi sekarang kayak pabrik kacang, bre. Semua orang bisa bikin SSD. Jadi di saat awal rilis dulu, SSD harganya mahal banget. Di tahun 2009, itu harga SSD yang 60 atau 64 GB itu bisa sampai 5 juta rupiah lebih. Berangsur-angsur harganya turun, tapi nggak cepet turunnya ya. Jadi saya ingat beberapa tahun lalu, saya beli SSD 120 GB. Iya, kayak gini lah. Build-nya udah seperti ini, bentuknya ya sama kayak gini, harganya masih 1 jutaan lebih, dan dengan uang yang sama, waktu itu saya bisa dapat harddisk kalau nggak salah 1 tera. Jadi harddisk 1 tera itu harganya juga masih mahal waktu itu. Jadi kalau disuruh milih beli SSD atau harddisk, itu jawabannya gampang banget. Kalau butuh kapasitas, udah pasti belinya harddisk. Tapi kalau butuh speed kenceng, dengan harga semahal itu, ya kayaknya belum butuh kenceng-kenceng juga kali ya. Tapi sekarang kondisi udah berubah. SSD sudah sangat murah sekali. Dan ternyata murahnya itu bukan hanya sekedar karena partnya udah turun harga, tapi ternyata secara kualitas memang sudah banyak yang dipangkas. Di tahun 2009, MLC itu baru diperkenalkan. Jadi saat itu pabrikan SSD masih banyak yang menggunakan SLC dan mempertimbangkan MLC kalau pengen bisa jual lebih murah. Tapi hari ini udah bukan cuma TLC, bre, tapi QLC udah banyak dipakai untuk menekan harga. Jadi sebagai perbandingan, SLC itu artinya satu sel diisi 1 data. Sedangkan QLC itu berarti satu sel diisi 4 data. Jadi dengan perhitungan sederhana, seandainya pun kualitas selnya itu masih sama antara buatan tahun 2009 dan saat ini, berarti by default usia SSD udah jadi seperempatnya. Karena tadi sel yang harusnya diisi 1 data sekarang dijejelin 4 data, bro. Sedangkan kalau dilihat kayaknya hari ini kualitas selnya juga udah nggak sebagus zaman dulu. Itu adalah satu hal yang wajar karena zaman dulu produksinya belum semassal sekarang. Jadi secara kualitas masih benar-benar bisa dijaga. Tapi hari ini yang dikejar adalah mass production. Masalah kualitas udah gampang nanti aja. Yang penting bisa jualan murah dan bisa jualan banyak. Ada harga, ada kualitas memang adalah satu rumus yang kita harus pegang. Tapi kalau udah masuk ke praktek belanja sendiri, itu adalah pilihan yang susah. Sama-sama nih, harddisk SSD. Mana yang mahal? Oh, ini yang mahal. Ini yang mahal, perwakilan murah ini. Jadi sama-sama ada yang ini 120 giga nih ya, 128. Ada yang harganya cuma 115 ribu, ada yang harganya 350 ribu. Suruh pilih mana? Nggak usah mikir, pilih yang murah lah. Masalah ini lebih bagus, udah nggak jadi soal. Karena ya mau gimana lagi, ini bisa budgetnya bisa sangat ditekan gitu ya. Rusak deh, cuma 100 ribu doang gitu kan. Dan pola seperti ini akhirnya menyebabkan persaingan yang nggak sehat, yang akhirnya dampaknya balik lagi ke kita sebagai user. Jadi dengan banyaknya bermunculan brand-brand antah berantah ini ya, orang yang nggak tahu dari mana punya duit bisa bikin SSD, akhirnya memaksa brand-brand gede nih kayak ini apa? Adata, terus mana lagi tadi? Transcend, yang mereka tadinya jualannya mahal,
dan pengen menjaga kualitas, akhirnya mau nggak mau harus mengikuti keinginan pasar. Harga harus turun. Tapi dengan turunnya harga, otomatis akan ada yang dikorbankan. Dan apalagi kalau bukan kualitasnya. Makanya sekarang nggak heran kita lihat di pasaran SSD, harganya selisih-selisih dikit, brandnya ada yang baru, ada yang senior, tapi secara kualitas ya gitu-gitu aja semuanya. Tadinya saya menganggap SSD itu bakal lebih awet dibandingin hard disk karena dia nggak punya part yang berputar gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang sih hard disk itu rawan karena ada jarumnya dan bisa ngegores disk dan segala macam. Tapi SSD nggak punya. Tapi pada kenyataannya sekarang SSD kalau di orang yang jualan alat kesehatan itu ya sekarang disebut sebagai bahan habis pakai. Beli, habis, buang. Udah, nggak ada gunanya disimpan karena udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kerusakan yang terjadi juga sudah nggak bisa diprediksi. Karena kalau kita bicara TBW, pada prakteknya belum sampai TBW-nya udah habis. Baru 4 jam dipasang, udah habis. Baru seminggu dipakai, udah rusak. Dan saya sendiri akhirnya nggak bisa memprediksi. Kenapa kok bisa rusak? Karena seperti rusaknya semaunya sendiri gitu ya. Jadi saya di sini sempat ada, udah pernah saya bikin videonya juga. Jadi saya punya satu SSD 60 GB, itu udah tua sekali. Sampai hari ini masih sehat. Jadi terakhir nggak dipakai itu nggak ada masalah sama sekali. Health dan segala macamnya masih normal semua lah ya. Tapi SSD yang baru-baru sekarang ini udah nggak kehitung berapa kali saya harus ngeklaim garansi. Dan itu ada yang rusaknya baru sehari, seminggu, sebulan udah harus klaim garansi. Jadi secara durability jauh banget SSD hari ini dan SSD bertahun-tahun yang lalu. Kalau dibilang soal listrik yang nggak stabil, ini saya juga dulu sempat berpikiran seperti itu. Tapi sekarang di kantor, di rumah listriknya udah baik-baik saja. Dan karena dulu listriknya nggak bagus, saya udah terbiasa pakai power supply yang mahal. Jadi mahal ini bukan flexing ya, tapi saya beli power supply harganya 1,5 juta ke atas. Dan sampai sekarang jadi kebiasaan, di sini listriknya udah bagus sekalipun saya masih pakai power supply yang mahal. Dan itu SSD-nya banyak yang rusak. Nah, sebelum kita sampai ke jawabannya, saya pengen cerita sedikit lagi tentang mekanisme penyimpanan data di hard disk dan SSD. Jadi kalau di hard disk itu data disimpan di piringan. Jadi ada disknya secara fisik. Jadi boleh dibilang data itu secara fisik ditulis di atas disk, kemudian ada jarum pointer yang nyari itu datanya satu-satu. Jadi loadingnya agak lama karena harus nyariin satu-satu di setiap sektor gitu ya. Nah, dibilang dia cepat rusak karena memang ada kemungkinan jarumnya ini ngegores ke piringannya tadi. Ada kemungkinan itu, tapi itu adalah satu hal yang sangat jarang terjadi. Kecuali dia jatuh atau kepentok dan segala macam ya. Dan seandainya pun terjadi, kayaknya nggak mungkin kalau semua permukaan disknya ini 100% tergores dan rusak. Itu dalam kondisi normal sangat tidak mungkin terjadi. Walaupun ada kegores, walaupun ada yang terkelupas sekalipun, tapi selama barangnya masih ada sisanya, tetap masih bisa diusahakan untuk dibaca. Dan kalau ada yang perlu diambil, datanya masih tetap bisa di-recover. Beda dengan SSD. Di dalam SSD ini yang ada cuma chip doang. Dan chip ini dia bisa berfungsi hanya dengan sinyal listrik. Jadi boleh dibilang data tersimpan di sini dalam bentuk sinyal listrik. Dan kalau sinyalnya error, ya hilang, bubar semua. Jadi kesalahan tegangan sedikit, supply listriknya kenapa dikit, atau dia semaunya sendiri error, ya udah datanya langsung error aja. Makanya sering banget kejadian orang punya SSD tapi tiba-tiba datanya korup. Kadang-kadang Windows-nya nggak bisa dibaca, error, blue screen. Install ulang bisa tapi nggak lama error lagi. Ya itulah yang terjadi. Dan kalau kita bicara secara keseluruhan nih, kondisi kualitas dari SSD sekarang dan hard disk yang ada sekarang, saya berani bilang bahwa hard disk itu masih terjaga kualitasnya. Kalau SSD, kita lihat sendiri nih. Di sini ada banyak banget brand-brand antah berantah. Jadi nggak jelas sebelumnya mereka apa, punya usaha apa, tiba-tiba dia bisa bikin SSD. Karena memang bikinnya gampang banget. Asal kamu punya duit, punya channel ke pabrikan part gitu ya, bisa kamu pesen kayak gini, kosongan, nanti sampai sini dikasih label sendiri. Dan itulah yang terjadi dengan brand-brand SSD lokal kayak gini. Tapi hard disk beda. Pabrikan hard disk dari zaman dulu sampai sekarang, ya cuma itu-itu aja. Brand yang kamu lihat di pasaran, ya cuma itu-itu doang. Karena bikin hard disk susah banget. Jadi akhirnya, secara kualitas, hard disk dari zaman dulu sampai sekarang masih sangat terjaga kualitasnya. Jadi kalau kita ditanyain mending pilih hard disk atau SSD, untuk keperluan nyimpen data penting, backup data penting, hard disk masih belum terkalahkan. SSD memang kenceng, apalagi kalau pakai NVMe itu kencengnya luar biasa. Tapi tadi, dia bisa rusak semaunya sendiri. Jadi kalau saya sekarang pakai SSD bukan untuk nyimpan data-data penting, tapi ya sekedar yang butuh performance kenceng. Untuk operating system, untuk tempat nyimpan game. Jadi kalau mau main game, ya loadingnya harus dari NVMe. Terus untuk data pekerjaan berat seperti video editing, itu yang lagi dikerjain simpennya di SSD. Tapi kalau untuk backupnya, iya mau nggak mau
memang masih tetap pakai hard disk. Apakah kedepannya akan selalu seperti ini? Kita nggak tahu, tapi semoga aja kualitas SSD semakin kedepannya nanti akan semakin diperbaiki. Kita ketemu lagi minggu depan.